Ya Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Suci Rahayu, perwakilan dari kelompok 2, izin untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi, yang mana kelompok kami mengambil situasi 4, yaitu pada jenjang SMA. Nah, ini Bapak Ibu izin, anggota kelompok kami ada Bu Sri, saya, Pak Dani, dan juga Pak Dinda Mulia. Nah, terkait situasinya, di sini ada Bu Derana selaku guru biologi SMA, yang mana beliau mengajar di kelas 10. Tujuan pembelajarannya yaitu terkait murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasinya sedang pandemi, jadi Bu Derana ini menggunakan metode flip learning. Kemudian sebelum pertemuan daring, Bu Derana meminta murid-muridnya untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Yang mana Bu Derana ini sudah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses oleh murid secara mandiri, yang mana Bu Dera ini menyediakan dari beberapa sumber, misalnya artikel dari koran, kemudian video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Nah, untuk membantu murid-muridnya belajar secara mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Kemudian diminta juga untuk mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Lalu nanti siswanya atau muridnya diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Nah, kemudian Bu Derana juga meminta untuk membuat jurnal refleksi sebelum masuk ke tahap sinkronus atau pertemuan Google Meet. Nah, setelah itu, pada saat forum diskusi atau sudah masuk ke sinkronus, Bu Derana ini memberikan pertanyaan pemantik. Nah, ini ada beberapa pertanyaannya yang diberikan sama Bu Derana, yang mana harapannya adalah untuk meluruskan atau mengetahui apakah masih ada miskonsepsi yang dimiliki sama murid seperti itu. Setelah itu, di akhir diskusinya, Bu Derana ini meminta murid atau memberikan tantangan untuk membuat paket info digital, yang mana murid ini punya kebebasan untuk memilih sesuai dengan kenyamanannya, bisa bentuk video singkat, kemudian poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Nah, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama begitu. Nah, kemudian setelah muridnya mengerjakan, Bu Derana juga memberikan waktu gitu ya untuk murid bisa bertanya atau konsultasi terkait penugasannya, dan juga Bu Derana menyiapkan waktu khusus untuk murid-murid yang dirasa masih belum memahami atau masih perlu bantuan. Kurang lebih skenarionya seperti itu Bapak Ibu. Kalau diamati, menurut kelompok kami, kondisi yang Bu Derana lakukan ini kurang lebih seperti pembelajaran kita selama berproses di CGP ini. Jadi kita belajar secara alur mandiri, kemudian kita eksplorasi konsep, sampai pada akhirnya kita rukol seperti ini. Kondisinya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bu Derana gitu ya. Nah, kelompok kami berpendapat bahwa kebutuhan yang dipenuhi ada 3 nih Bapak Ibu, yaitu kesiapan belajar murid, yang mana Bu Derana berharap bahwa murid-murid ini akan memahami konsep-konsep terkait materi keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Kemudian minat murid. Kemudian lagi yang ketiga adalah profil belajar murid. Ini yang berusaha untuk dipenuhi sama Bu Derana. Kemudian pertanyaan pertama juga yaitu bagaimana cara Bu Derana menentukan kebutuhan belajar muridnya. Nah, kebutuhan belajar murid ini kan tadi ada 3 ya. Kalau menurut kelompok kami, untuk kesiapan belajar murid ini, cara menentukannya dengan melakukan tes tertulis dengan pertanyaan terbuka dan juga umpan balik dari teman sejawatnya. Ini pada saat kegiatan asinkronus, artinya pada saat si murid ini belajar secara mandiri. Pada saat sinkronusnya, itu pertanyaan pemantik
yang mana di awal untuk mengetahui apakah masih ada miskonsepsi dari murid gitu. Kemudian kalau untuk minat dan profil belajar murid ini, menurut kelompok kami bisa ditentukan dengan cara jurnal refleksi, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Kalau menurut diskusi kami, yang digunakan adalah diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Kalau kontennya sendiri, di sini Bu Derana sudah menyiapkan beberapa sumber gitu ya. Ada yang dari artikel, video, kemudian juga dari internet seperti Greenpeace, itu untuk kontennya. Kalau untuk prosesnya sendiri, yang digunakan sama Bu Derana adalah menggunakan metode flip learning, ya artinya murid ini belajar secara mandiri gitu. Kemudian pada saat sinkronusnya Bu Derana memberikan pertanyaan pemantik itu untuk proses mengetahui apakah masih ada miskonsepsi. Dan ada penugasan juga yang diberikan kepada murid, kemudian ada slot waktu yang diberikan untuk bertanya terkait penugasan, dan juga khususnya ada waktu khusus untuk murid-murid yang memang masih dirasa perlu bantuan. Kalau untuk produknya sendiri, di sini Bu Derana sudah memberikan kebebasan atau penyesuaian gitu terkait minatnya murid ini lebih cenderung kemana sih. Kalau suka sama video ya akan membuat bentuk video atau poster atau situs web, rekaman suara dan sebagainya. Itu untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaiannya dilakukan ada 3. Yang pertama adalah assessment for learning, kemudian ada assessment of learning, yang ketiga assessment as learning. Nah, kalau yang sama-sama kita ketahui kan assessment for learning ini tujuannya adalah penilaian yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Ini kami simpulkan dari situasinya Bu Derana. Bu Derana melakukannya dengan penilaian formatif, yaitu kuis tertulis, dan juga penilaian diagnostik. Mungkin tadi sudah diluruskan sama Bu Aini bahwa bukan diagnostik, adalah penilaian awal gitu ya. Nah, penilaiannya ini berupa pertanyaan pemantik. Kalau untuk assessment of learning ini adalah penilaian yang dimana kita akan mengetahui bahwa apakah murid ini sudah paham dengan pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini ada penilaian sumatif, yaitu dengan paket info digital, yang dimana penugasan terakhir seperti video, rekaman, dan sebagainya. Lalu penilaian yang selanjutnya adalah penilaian as learning. Penilaian as learning ini, maaf Bapak Ibu kepencet. Kalau as learning ini lebih ke jurnal tadi ya, jurnal dan umpan balik. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu hasil diskusi kelompok kami. Kesimpulannya adalah Bu Derana sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana walaupun secara daring beliau sudah bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja pemaparan dari saya terkait hasil diskusi. Terima kasih. Saya